pagi Ibu Go. Selamat pagi. Mana semangatnya? Semangatnya, Koloyo semuanya. Luar biasa sehat Bu. Tetap semangat Ibu. Ya oke. Selamat pagi anak-anak. Jadi bagaimana keadaan hari ini? Baik-baik semuanya? Baik. Ibu. Baik Bu. Oke. Jadi sebelum pembelajaran hari ini dimulai, sebaiknya kita akan melakukan doa bersama supaya kegiatan hari ini berjalan dengan baik. Untuk itu silakan perwakilan kelasnya kepada Ibu Somar bisa dipimpin satu untuk berdoa. Baik Ibu. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita awali doa. Semoga pelajaran kali ini bisa kita serap manfaatnya. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Somardini. Terus selanjutnya absen dulu ya, absennya akan Ibu kirim melalui link grup WA kalian. Jadi silakan diisi dulu untuk absennya. Sudah anak-anak? Sudah Ibu. Sudah Bu. Sudah. Oke, Ibu cek dulu absennya. Oh, ternyata ada satu orang yang tidak hadir ya. Jadi coba Ibu lihat keterangannya. Oh, ternyata di sini sakit ya. Jadi untuk anak-anak semuanya, karena situasi sekarang kondisi cuaca yang tidak bagus, mohon anak-anak untuk untuk lebih meningkatkan daya imunitasnya supaya kesehatan bisa terjaga. Mungkin dengan anak-anak bisa minum vitamin atau misalnya makan yang sehat, karena kesehatan itu sangat mahal saat ini. Oke anak-anak? Oke, selanjutnya kita akan bikin kesepakatan kelas. Jadi anak-anak dalam kesepakatan kelas ini kita kedepannya supaya pembelajaran berjalan dengan baik perlu adanya kesepakatan kelas sehingga pelajaran di sekolah, di kelas bisa berjalan dengan baik. Yang pertama mungkin kesepakatan kelasnya itu anak-anak ketika membawa HP, mohon HP-nya ditaruh di atas meja. Kemudian yang kedua, anak-anak yang permisi ke belakang maupun bertanya, mohon nanti untuk mengangkat tangan. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa Bu. Oke, ya. Oke, kayaknya sekarang perlu ada penyemangat. Kita lakukan ice breaking supaya anak-anak bisa lebih fokus karena tadi istirahat, tadi sudah makan bakso, kemudian ada yang sudah ketemuan sama pacarnya mungkin untuk mengembalikan nanti fokusnya kita di kelas, kayaknya kita perlu adanya ice breaking ya. Oke, selanjutnya kita akan adakan ice breaking dengan yel-yel kelas ya. Mungkin bisa diikuti yelnya Ibu. Bisa anak-anak? Bisa Bu. Bisa Bu. Oke, tangan di atas ya. Jadi tangannya di atas, kemudian sebutkan yelnya. Merdeka, 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 jaya. Bisa diulang? Merdeka, 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 jaya. Oke, terima kasih anak-anak. Kayaknya sudah mulai fokus Niki. Tadi sudah sudah makan dan sebagainya, kayaknya sudah mulai fokus dengan diadakan ice breaking-nya. Oke, jadi untuk memberikan semangat kepada diri kita sendiri untuk menggugah rasa nasionalisme kita terhadap bangsa kita, sebaiknya kita menyanyikan lagu kebangsaan, yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Untuk itu bisa dipimpin Ibu Dila, satu orang untuk memimpinnya tentang lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Ibu Dila? Saya Ibu. Ya, bisa pimpin. Ya, mari teman-teman.
Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. 1, 2, 3. Terima kasih Dila sudah memimpin lagu Nusa Satu Bangsa. Sama-sama Ibu. Ibu mohon izin ke belakang ya Ibu. Kenapa? Mohon izin ke belakang sebentar. Oke, silakan Desa, jangan lama-lama ya. Desa Ya, ikut terima ya, kasih, Desa Bu. ikut ke belakang ya. Desa mau ke belakang ngapain? Desa ke belakang mau ngapain? Mau kencing Bu. Oh, tidak ketemu pacarnya tuh. Ya Ibu, terima kasih. Oke, dilanjutkan ya. Oke, jadi tadi kita sudah menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Nah, jadi sekarang Ibu bertanya apa sih makna dari lagu tersebut, anak-anak? Ada yang bisa? Ibu Saya Bu. Ya, silakan. Artinya dari lagu Satu Nusa Satu Bangsa, perjuangan para melawan penjajah Bu. Oke, bagus, Nova. Oke, ada yang lagi yang bisa? Bagaimana? Ayo Bu. Oke, ayo silakan. Semangat para pejuang bangsa untuk memerdekakan bangsa Indonesia Bu. Oke, betul sekali. Oke, jadi terima kasih anak-anak. Jadi secara garis besar bahwa kita terdiri dari banyak pulau, banyak adat istiadat, ada agama, ada kepercayaan dan sebagainya. Jadi kita di sini adalah satu kesatuan yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang benar-benar harus kita jaga rasa persaudaraannya, rasa persatuan dan kesatuan kita untuk nanti memperkokoh majunya bangsa Indonesia. Oke Nika ya, jadi itu makna dari lagu dari Satu Nusa Satu Bangsa. Oke, jadi untuk hari ini Ibu akan bagikan link untuk menjawab pretest dulu. Jadi anak-anak silakan dibuka HP-nya. Ibu sudah kirim melalui grup WA-nya. Di sana anak-anak bisa menjawab kurang lebih 2 menit. Silakan dijawab untuk pretestnya dulu. Oke, silakan anak-anak. Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah Bu. Oke, jadi hasilnya sangat ya lumayan meskipun ada beberapa yang kurang bagus ya. Semoga nanti ketika diadakan post-test nanti ada perubahan-perubahan. Oke, Ibu sekarang akan tampilkan Ibu akan menampilkan beberapa gambar. Oke, sudah dilihat gambarnya? Sudah dilihat? Kecil sekali Bu. Oke, nanti bisa dilihat ya di WA grupnya. Ibu sudah kirim juga di grup WA-nya. Di sana itu sudah terlihat gambar-gambarnya. Oke, ada yang bisa menjawab gambar apa saja yang ada di sana? Saya Bu. Oke, ya silakan. Itu gambaran paling atas itu kayaknya tawuran siswa ya Bu.
Oke. Ya, bisa. Kemudian gambar yang nomor 2-nya itu pakai jarum suntik, kayaknya pakai narkoba itu, Bu. Ketiga itu pakai topeng dan congkel-congkel kayak mau mencuri. Sama ini di siswa boncengan 3 di stop sama Pak Polisi kayak melakukan pelanggaran hukum, Bu. Oke, betul sekali. Jadi jawabannya benar semuanya ya. Jadi ini mengingatkan kita pada konsep perlindungan dan penegakan hukum yang ditaati oleh segenap warga negara, oleh segenap warga masyarakat maupun aparat, di mana kita harus benar-benar menjaga yang namanya keutuhan dari NKRI. Oke, ada yang lain bisa menambahkan lagi? Ada yang bisa menambahkan lagi? Oke, jadi Ibu lanjutkan ya. Baiklah anak-anak, berdasarkan konsep perlindungan dan penegakan hukum, tidak dipungkiri bahwa banyak sekali permasalahan-permasalahan tentang pelanggaran hukum, baik itu dari warga maupun aparat penegak hukum di Indonesia. Jadi sekarang anak-anak akan Ibu bagi kelompok. Jadi nanti dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama itu ada kelompok bintang, yang kedua ada kelompok rantai, yang ketiga ada kelompok beringin, yang keempat ada kelompok kepala banteng. Oke, bisa dipahami? Bisa, anak-anak? Oke, sekarang Ibu akan bagi anak-anak dengan taktik bom ya. Jadi dengan taktik bom, anak-anak yang mendapatkan tik bergabung dengan tik, kemudian yang mendapatkan bom bergabung dengan bom. Oke, Ibu mulai dengan dari Pak Nova, silakan. Oke, selanjutnya. Oke, terima kasih. Oke, sekarang sudah terbentuk 4 kelompok. Yang pertama kelompok bintang, kedua ada kelompok rantai, kemudian ada kelompok beringin, kemudian ada kelompok kepala banteng. Jadi silakan anak-anak sekarang berkumpul dengan teman-temannya, dengan kelompoknya. Kemudian Ibu kasih sekarang permasalahan yang sudah Ibu kasih lewat WA Group. Jadi linknya silakan dibuka sekarang. Jadi anak-anak silakan membahas permasalahan yang ada di LKPD tersebut. Oke, Ibu kasih waktu 15 menit, silakan dikerjakan. Oke, sudah anak-anak? Sudah selesai dikerjakan? Sudah, Bu. Ya. Oke, yang kelompok pertama, jadi kelompok bintang bisa dipresentasikan hasilnya apa yang ditemukan dalam kasus itu, bagaimana caranya mengatasi dampak-dampak atau pengaruh dari kejadian-kejadian yang terdapat pada permasalahan tersebut. Oke, kelompok 1 bisa diwakilkan kelompok bintang, bisa para part. Oke, Bu Alifa, bisa? Iya, Bu, Alifa, Bu. Yang dari kelompok kami tentang masalah mafia tanah oleh para aparat, Bu. Oke, cara bagaimana solusinya untuk mengatasi hal tersebut? Iya, diberikan sanksi yang tegas, Bu, untuk mengatasinya. Oke, selanjutnya ada kelompok 2, kemanusiaan. Dari Bu Dila, bisa? Bu Dila, kelompok 2. Dila, Bu. Kelompok Yang 2 pertama, di sini kelompok kemanusiaan. Di situ ada kasus Brigadir J ya, Bu. Itu menunjukkan bahwa para penegak hukum malah melanggar hukum itu sendiri, Bu. Oke, solusinya seperti apa? Solusinya pastinya setiap
setiap hukuman itu harus diberikan sanksi, tidak peduli apapun jabatannya, semua harus adil. Itu Bu. Jadi harus proses Bu. Oke. Ada pertanyaan dari kelompok yang lainnya? Mungkin Ibu Somar bisa menanyakan pertanyaan kepada kelompok 2. Iya Ibu, terima kasih. Untuk kelompok 2 kan kemanusiaan tentang Brigadir J tadi dibahas Bu. Oke. Dari kasus Brigadir J apa yang bisa diambil hikmah dari kejadian itu ya, Dila? Oke, Oke, mungkin mau saya teman-teman yang lain bisa bantu jawab di kelompok saya. Mungkin Anggara jawab dan jawab. Oke, silakan. Pak Anggara, bagaimana caranya? Anggara jangan ngelamun dong, bantu jawab. Ya, Pak Anggara. Atau Pak Dodon, bisa Pak Dodon, di mana Pak Dodon ini? Bisa jawab? Dodon, bantu jawab. Ya, Pak Dodon. Iya, saya ketiduran Bu. Ih, Dodon mah gitu. Bilang gak kebangunin Bu. Ih, itu dia orang kemarin begadang. Bola dia Bu, Dodon Bu terus. Dodon. Saya kasih. Kemarin Aku yang disalahin. Dodon, kemarin kamu kemana itu? Kok sampai ketiduran? Ya. Habis Pacaran begadang. ya? Iya. Pacaran ya, Dodon? Enggak punya pacar. Terus ngapain kamu bisa ketiduran, Dodon? Iya, mohon maaf Bu. Enggak bisa tidur Bu, banyak nyamuk. Oke, bisa dijawab oleh Desa Ika mungkin? Terkait dengan Brigadir J ya, apa yang bisa diambil hikmahnya ya? Iya, silakan. Jangan sampai gini deh Bu, mungkin dari saya ya Bu Agung. Jangan sampai kalau kita punya kekuasaan, kewenangan itu memintakan segalanya seperti itu. Jadi harus tahu lah, apalagi kita sebagai penegak hukum kan sebagai contoh. Harusnya ya tidak seperti itu, tidak seperti Brigadir J ini. Cukup disayangkan aja Bu. Oke, bagus sekali Desa. Jadi supaya nanti kita ke depannya menjadi masyarakat yang benar-benar harus bisa mentaati semua aturan. Oke, selanjutnya Ibu ada yang bisa menyimpulkan dari semua permasalahan yang tadi dipaparkan oleh teman-temannya? Mungkin Bu Alifah bisa? Iya Bu. Bisa disimpulkan permasalahan yang tadi? Permasalahan maaf Bu, tadi saya lagi bikin kesimpulan tugas Ibu, jadi lewat deh. Saya bantu ya Bu. Ya. Oke, silakan. Makasih Desa Ika. Silakan. Ya. Jadi kesimpulannya, ketika hukum tidak dipatuhi atau dilaksanakan, akan terjadi kekacauan di semua bidang kehidupan. Setiap orang akan berbuat seenaknya, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, sehingga itu berimbas pada keamanan dan ketentraman, dan ketertiban juga sulit akan terwujud. Jadi sangat penting adanya perlindungan dan penegakan hukum, Bu Agung. Itu sih dari saya kesimpulannya. Oke, terima kasih Desa Ika sudah banyak memberikan pemaparan tentang kesimpulan permasalahan tadi. Oke, anak-anak, setelah kita melakukan presentasi, sekarang anak-anak silakan kerjakan post-testnya. Ibu link sudah Ibu bagikan di WA group, silahkan dikerjakan 2 menit saja. Silahkan kerjakan. Bu Gung, saya izin ke belakang Bu ya, sebentar Bu. Oke, nggak boleh lama-lama ya. Iya Ibu, makasih Bu.
Oke, sudah ya. Sudah Sudah Ibu. selesai. Oke, Oke, Ibu cek dulu hasilnya. Ternyata ada perubahan dari awal pretest, akhirnya di post test. Ternyata perubahannya cukup lumayan bagus dari hasil penilaiannya. Oke, anak-anak, setelah kita mempelajari permasalahan tentang hakikat dan perlindungan hukum di Indonesia, coba anak-anak bagaimana perasaannya, refleksikan terhadap pelajaran hari ini. Ibu Somar, silakan. Bagaimana Ya perasaan? Ibu, terima kasih. Jadi refleksi pembelajaran hari ini setelah mempelajari tentang penegakan dan perlindungan hukum, saya menjadi lebih tahu Bu bahwa jika hukum amburadul maka sistem yang ada di masyarakat itu juga akan kacau. Untuk agar situasi menjadi kondusif, maka satu hal yang perlu ditekankan dalam hukum itu adalah tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Itu Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Somad ini sudah menyampaikan refleksi tentang pembelajaran hari ini. Jadi Ibu harap semuanya bisa pembelajaran ini bisa memberikan dampak positif kepada kita untuk melangkah ke depannya. Oke, untuk anak-anak terima kasih semuanya telah mengikuti pelajaran hari ini. Kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya dengan pembelajaran tentang peran lembaga di dalam penegakan hukum. Jadi anak-anak silakan pelajari di rumah tentang materi tersebut. Nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi anak-anak tetap jaga kesehatan, jangan sampai sering begadang. Kondisi cuaca yang sangat ekstrim untuk bulan-bulan ini mohon dijaga dengan makan yang sehat karena kesehatan itu sangat mahal sekali. Oke, untuk hari ini kita tutup dengan doa bisa dipimpin oleh Desa Ika untuk tutup doanya. Ya, Bu Gung, karena hari ini pembelajaran sudah berjalan dengan lancar, kita tutup dengan doa teman-teman semua. Itu doa dimulai.